Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk hari ini dalam pelajaran praktikum resep. Ya, jadi kita praktikum resep kali ini kita isi dengan RR atau responsi resep, yaitu masuk ke resep kedua. Kalau kemarin kita masuk ke resep pertama, nah sekarang kita masuk ke resep kedua. Jadi kita modifikasi lagi resepnya. Ya, nah resep di kedua ini, sebelum ibu masuk ke dalam resep, kalian siapkan alat tulis ya. Jika ada yang ingin dicatat, informasi-informasi yang penting ya. Kemudian siapkan file bahasa singkatan bahasa Latin dan artinya. Itu. Kemudian buku responsi resepnya ya, jangan lupa dipersiapkan. Ya, sudah siap masuk ke dalam pelajaran praktikum resep untuk resep kedua? Ya, kita masuk lanjut. Nah, kita masuk ke resep kedua. Nah, resep kedua. Di sini kelengkapan resepnya ya, kita ada nama dokter nih, nama dokter ada, alamat dokternya ada. Ya, kemudian SIP dokternya ada, kemudian nomor tanggal resepnya juga ada. Ya, kemudian nama pasien, umur pasien juga ada. Dan paraf dokter kamu paraf sendiri di sini, ya. Nah, kita masuk ke resepnya. Resepnya itu adalah ibuprofen 2,5 gram. Ya, ibuprofen 2,5 gram. Nah, kemudian ibuprofen itu kalau di pasaran kalian pernah dengar itu adalah obat Proris. Jadi Proris itu adalah mengandung kandungannya obatnya itu adalah obat ibuprofen. Kemudian SL, SL apa kemarin sudah dikasih tahu? SL itu adalah singkatan dari sakarum laktis. QS apa? QS itu adalah kuantum statim atau secukupnya. Kemudian MF pulv numero 15 itu adalah MF itu adalah artinya Miss kevak, itu adalah campur dan buatlah. Pulv itu adalah serbuk atau puyer. Numeronya itu adalah nomero 15. Kemudian masuk ke dalam signa. Signanya itu adalah BDDP1. B itu artinya dalam bahasa Latin itu adalah bis atau 2. DD itu adalah tiap hari. Pulv 1 bungkus ya. Jadi minumnya 2 kali sehari 1 bungkus. Jadi cara minumnya itu adalah B itu artinya itu adalah bis atau 2 ya. B itu sama dengan bis atau sama dengan 2 ya. Jadi minumnya 2 kali sehari 1 bungkus. Kemudian untuk pasiennya itu adalah pasien Yuli. Kemudian usianya itu adalah 12 tahun, alamatnya di Bekasi ya, resepnya itu. Kemudian kita masuk ke OTT. OTT-nya tidak ada atau obat tidak tercampur ya, tidak ada. Kemudian usulnya apa? Karena di SL-nya itu QS, maka kita usul penambahan laktosa 0,5 gram per bungkus ya. Kemudian resep standar tidak ada, monografinya pun tidak ada. Nah, penggolongan obat ya, nama obatnya itu adalah ibuprofen. Golongannya sebagai obat bebas, gunanya sebagai analgetik dan antipiretik. Apa analgetik dan antipiretik artinya? Ya, analgetik itu adalah penghilang rasa nyeri dan antipiretik itu adalah obat penurun demam atau penurun panas. Kemudian laktosanya sebagai golongan obat bebas, gunanya sebagai zat tambahan sebagai rasa pemanis. Perhitungan DM-nya tidak ada. Lanjut ke perhitungan bahan obat ya. Ibuprofennya 2,5 gram. Kenapa ibuprofennya 2,5 gram tidak dikalikan dengan bungkusnya? Karena di dalam resepnya tidak ada apa? Tidak ada DTD ya. Jadi tidak ada DTD. Jadi langsung MF pulv numero 15. Kalau resep yang pertama kan ada DTD, MF pulv DTD numero 15. Kalau resep yang kedua ini tidak ada DTD, jadi MF langsung MF pulv numero 15. Jadi kalau tidak ada DTD, ambil sesuai jumlah yang ada dalam resepnya. Nah, ibuprofen 2,5 gram.
Nah, laktosanya yang perlu dihitung karena dia satuannya Qs tadi dalam resep aslinya. Sedangkan kita usul penambahan laktosa 0,5 gram per bungkus. Maka per bungkusnya berapa? Ya, per bungkusnya itu adalah dikali, harusnya ini dikali 15 nih. Harusnya ini dikali 5. Ya, ini harusnya dikali 15 ya. Dikali 15 baru hasilnya dikurangi 2,5. Nah, ini hasilnya berapa nih? Kalian hitung lagi ya. Kalau kalian hitung lagi 0,5 dikali 15. Nah, ini hasilnya berapa? Nih, kalian coba hitung pakai kalkulator karena setiap ada perhitungan kalian harus menggunakan kalkulator. Ya, jadi kalaupun ada yang salah, jadi kalian cek lagi. Ya. Kemudian penimbangan bahannya itu adalah hasil dari si perhitungan, ya. Penimbangan bahannya itu adalah ibuprofen tadi bener nih 2,5, bener. Nah, laktosanya tadi berapa nih tadi hasil dari sini? Ya, jadi ini dikali 15, ini tadi salah 10-nya. Dikali 15 baru dikurang 2,5 hasilnya berapa di sini? Ya, baru di sini laktosanya berapa? Itu kalian tulis, ya. Paham ya? Jadi kalian setiap ada perhitungan responsi resep, kalian harus sedia kalkulator. Jangan lupa harus sedia kalkulator jadi supaya mengecek dalam perhitungannya. Lanjut ke cara kerja. Nah, cara kerjanya di sini ada yang beda. Ya, jadi kalian harus perhatikan karena ini jumlahnya yang diminta oleh dokter itu adalah dalam jumlah ganjil. Ya, 15. Kalau jumlah genap misal 8, 4, 10 itu langsung serbuknya dibagi 2 sama berat. Nah, kalau dalam bilangan ganjil, nah ini ada yang berbeda. Ya, kita masuk. Siapkan alat dan bahan, ya. Jadi siapkan, setarain dulu seperti biasa, kamu setarakan timbangannya, siapin alat-alatnya, baru kamu timbang bahan-bahan. Masukkan ibuprofen ke dalam mortir, kemudian kamu gerus homogen ya sampai halus. Kemudian setelah itu masukkan laktosa ke dalam mortir, gerus homogen. Nah, yang kelima, karena dia dalam bentuk jumlahnya ganjil, ya, maka kita satu serbuknya dari 15, satu serbuknya itu kita hitung dulu berapa berat per bungkusnya. Ya. Nih, caranya adalah timbang seluruh serbuk untuk menentukan berat satu bungkus. Jadi, setelah sudah kamu gerus nih semuanya ya, serbuknya itu kamu timbang. Ya, cara timbangnya tuh gimana? Timbang dulu, misalnya kamu timbang, kemudian kamu taruh misalnya anak timbangan 2 gram dulu. 2 gram belum seimbang, kamu tambahin lagi 2 gram, belum seimbang, tambahin lagi 5 gram. Keberatan kamu tarik 2 gramnya satu, jumlahnya berapa? Itu misalnya dapatnya misalnya dapatnya 8 gram. Ya, berarti kamu tulis di sini 8. Ya, misalnya dapatnya misalnya dapatnya ya, misal dapatnya 8 gram, di sini kamu tulis 8 gram. Nah, 8 gram dibagi 15 hasilnya berapa? Misalnya dapat hasilnya 0,5 ya per bungkus. Nah, ini hasilnya 0,5 ini untuk satu bungkusnya kamu timbang dulu. Ya, jadi untuk satu bungkusnya kamu timbang dulu di timbangan yang kecil. Udah kamu bungkus nih, kamu timbang nih 0,5. Habis itu kamu bungkus ya. Nah, sisanya kan itu berarti untuk 14 bungkus. Nah, itu untuk 14 bungkus itu baru serbuk dibagi 2 sama berat, masing-masing dibagi menjadi berapa? Harusnya dibagi menjadi 7 bungkus. Lalu dibungkus. Ya, mungkin untuk kata-kata agak sulit ya. Nanti mungkin kita akan lebih mudah jika kita praktikkan di lab farmasi. Ya, untuk pengetahuannya itu dulu. Kemudian setelah udah dilalu bungkus, kemudian masukkan ke dalam wadah, beri etiket dan serahkan. Lanjut, kita masuk ke penyerahan ya. Penyerahannya kita pakai pot plastik ya. Etiketnya warna apa lagi? Warna putih. Kemudian signanya 2 kali sehari 1 bungkus, labelnya tidak ada. Nah, nih contoh etiketnya seperti ini ya. Nomor resepnya nomor berapa? Nomor 2. Pasiennya namanya siapa? Yuli. Tanggalnya ini kita tulis tanggal hari praktik ya. Per bungkus 2 kali sehari 1 bungkus. Kemudian dibuatkan sudah makan. Itu untuk resep
resep kedua ya, jika kalau kamu lihat resepnya itu digunakan sebagai apa? Obat demam atau obat panas atau penghilang rasa nyeri. Biasanya digunakan untuk anak-anak yang sakit demam ataupun anak-anak sakit gigi. Bisa pakai obat ini. Itu ya, salin di buku responsi resep dan buatlah jurnal resep. Jadi setelah ini kamu salin di buku responsi resep dan buatlah jurnal resep. Kemudian hasil penulisannya kamu kirim ke GCR. Ya, paham semuanya ya? Untuk itu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.